masuk ke mesinnya. Seperti biasa kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Sylvia Saifa dari kelas 12 Sajikan 2. Di sini saya akan membuat video tutorial cara mengkonfigurasi share hosting. Oke, yang pertama langsung saja kita masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Lalu setelah itu jangan lupa kita download share hosting. Kita install share hostingnya dulu menggunakan Debian 7. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke konfigurasi. seperti ini. Oke. Di sini kita akan login sebagai root. Enter, lalu kita masukkan password. Enter. Lalu di sini kita ketik perintah nano slice etc network interface. Lalu enter. Lalu setelah itu di bagian sini kita scroll ke bawah. Nah, di allow host loop ini kita akan ganti menjadi auto. Lalu di bagian bawahnya di HJP ini kita ganti menjadi static. Lalu di sini kita tap. Kita akan memasukkan IP address-nya yaitu 200.100.1.2. Lalu di bagian bawahnya ini kita ketik netmask 255.255.255.0. Lalu di sini kita akan mengkopinya, kita ketik Ctrl A, lalu Ctrl A. Terus kita enter. Nah, di bagian ETO-nya ini kita tambahkan 1. Lalu di bawahnya juga sama. Lalu di bagian address-nya ini yang bagian 2 kita ganti menjadi 3. Lalu jika sudah dirasa ini benar, kita Ctrl X, Y. Lalu setelah itu kita akan merestart. Konfigurasinya ini. Kita ketik service networking restart. Lalu enter. Nah, di sini sudah oke. Lalu setelah itu kita akan mengecek apakah konfigurasi kita, IP kita sudah masuk atau belum. Di sini kita akan ketik IP config, lalu enter. Nah, di sini sudah masuk. Lalu setelah itu kita akan install bin 9. Kita ketik perintah apt get install bin 9. Lalu sini kita pilih B, enter. Lalu di sini perintahnya diminta dimasukkan DVD 1. Di sini kita akan masukkan klik device optical drive. Lalu di sini kita pilih DVD 1. Lalu enter. Nah, lalu di sini sudah oke. Di sini kita ketik nano spasi slice etc bin slice netcom. Lalu enter. Lalu setelah itu di bagian bawahnya ini enter. Kita ketik zone spasi tanda kutip nama kita alfi.com, lalu tanda kutip lagi, lalu seperti ini. Lalu di bawahnya kita ketik tipe master, lalu titik koma, lalu di bawahnya kita ketik file spasi tanda kutip slice etc slice bin 1.
slice db nama kita alfi.com. Lalu tanda kutip lalu tanda seperti ini. Lalu di bawahnya kita buat seperti ini, lalu seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita akan copy-nya. Nah, di bagian alfi.com-nya ini kita akan ganti menjadi Sylvia.id. Lalu di sini juga kita akan mengganti db Sylvia.id. Lalu di bawahnya ini kita ganti menjadi 1.1.200.in min addr.arpa. Lalu di bagian bawahnya yang alfi.com ini kita ganti menjadi db200. Oke, di sini saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Zone pedoman. Oke, di bagian sininya ternyata tidak pakai OID, jadi cuma nama kita doang. Auditornya juga. Lalu jika sudah dirasa ini benar, kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu setelah itu kita ketik slice etc slice bit. Enter. Maaf, di sini sepertinya saya ada salah ketik. Di sini kita ketik cd slice etc slice bit. Lalu enter. Nah, lalu setelah itu sini kita akan ketik perintah cp db titik lokal db titik nama kita. Lalu kita enter. Nah, lalu di bawahnya ini juga kita ketik perintah cp db lokal db nama belakang kita Sylvia. Enter. Nah, lalu di sini kita 200, kita ganti menjadi 200 di lokalnya ini. Di sini 1, 2, 3. Lalu enter. Oke. Setelah itu kita ketik perintah nano db alfi. Lalu enter. Lalu di bagian sini kita akan mengkonfigurasinya. Di localhost-nya ini kita ganti menjadi nama kita alfi.com. Lalu di bagian localhost-nya juga di sini kita ganti menjadi alfi.com. Lalu di bagian bawahnya ini kita ganti juga menjadi alfi.com. Jangan lupa titik. Lalu di bagian bawahnya ini kita ganti, kita masukkan IP kita 200.100.1. Lalu sini kita copy saja agar lebih cepat. Kita hapus. Di sini kita ganti FTP, lalu di atasnya kita ganti www. Nah, lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, lalu kita akan masuk lagi ke nano db Sylvia. Sini kita akan konfigurasi seperti tadi. Sini kita akan ganti menjadi nama kita, nama belakang kita Sylvia or ID. Lalu di bagian localhost-nya ini juga kita akan mengganti menjadi Sylvia or ID. Sylvia ID. Lalu di
di bagian bawahnya ini, di sini juga kita akan ganti Sylvia.or.id titik. Lalu di bagian sini kita akan masukkan IP kita yang kedua 200.100.1.3. Lalu di sini kita akan copy. Nah, lalu di bagian sini kita akan ganti menjadi FTP. Lalu di sini kita akan ganti menjadi www. Lalu Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita akan masuk ke DB200. Nah, di bagian sini, di bagian localhost-nya ini kita akan ganti menjadi nama kita, nama depan kita alfi.com. Lalu di bagian localhost-nya ini kita ganti menjadi alfi juga, alfi.com, nama depan kita. Lalu di bagian bawah ini kita akan ganti menjadi nama kita alfi.com titik. Lalu di bagian bawahnya ini kita ketik juga alfi.com titik. Di bagian sini kita akan ganti menjadi 2. Lalu kita Ctrl K, Ctrl F. Lalu di alfi ini kita tambahkan www titik. Ctrl K, lalu di bagian sini kita ganti menjadi 3. Lalu di sini kita akan ganti menjadi nama belakang kita Sylvia.id. Lalu di bagian kita Ctrl lagi. Nah, di bagian bawahnya ini Sylvia-nya kita tambahkan www. Lalu sini kita akan periksa terlebih dahulu. Oke, jika sudah dirasa ini benar, kita Ctrl X, Y, lalu setelah itu di sini kita akan ketik perintah nano spasi slice etc slice resolve front. Nah, di bagian sini kita akan buat jadi kita ketik search alfi.com. Lalu di bagian bawahnya kita ketik name server spasi 200.100.1.2. kita masukkan IP kita yang pertama. Lalu di sini kita akan copy. Nah, di sini kita akan ganti menjadi nama belakang kita Sylvia.id. Lalu name servernya ini kita akan ganti menjadi IP kita yang kedua. Kita akan periksa terlebih dahulu name server name server. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu di sini kita akan merestart pin 9-nya. Sini kita ketik perintah service bin 9 restart. Nah, di sini sudah oke. Lalu setelah itu kita akan ketik perintah nslogbook alfi.com. Nah, di sini addressnya sudah masuk dan namanya. Lalu setelah itu kita akan ketik lagi nslogbook sylvia.or.id lalu enter. Dan sini juga sudah masuk. Lalu setelah itu kita ketik nslogbook menggunakan
address kita 200.100.1.2. Enter. Nah, di sini juga sudah masuk. Lalu setelah itu kita ganti sini menjadi IP kita yang kedua. Lalu enter. Nah, di sini sudah. Lalu setelah itu kita akan menambahkan DVD 2. Kita akan menambahkan DVD 2. Oke. Nah, lalu setelah itu kita ketik perintah apt min cederung ident. Nah, lalu setelah itu kita ketik perintah lagi apt cederung ident. Lalu enter. Nah, jika sudah, oke, setelah itu kita akan ketik perintah selanjutnya. Di sini kita akan install proc.pd dengan perintah kita ketik apt min get install proc.pd. Lalu enter. Lalu sini kita klik yes. Nah, di sini perintahnya diminta untuk mengganti menjadi DVD 1. Oke, lalu kita enter. Lalu di sini perintahnya kita minta kita ganti menjadi DVD 2 lagi. Lalu enter. Nah, lalu di sini kita enter saja. Nah, lalu di bagian sini kita ketik perintah nano spasi slice etc slice proc.pd slice proc.pd. Lalu di bagian name server name-nya ini kita akan ganti menjadi nama kita. Aldi.com. Lalu kita akan scroll ke bawah, kita scroll paling bawah. Nah, lalu sini kita enter. Lalu di sini akan kita tambahkan tutup buka kurung anonymous spasi slice file ftp tutup kurung, lalu di bagian bawahnya user tab ketik admin, lalu di bawahnya ini kita tutup kurung lagi slice anonymous tutup kurung. Lalu di sini kita akan copy aja biar lebih cepat. Sini kita enter. Nah, di bagian user adminnya ini, adminnya kita ganti menjadi user anonymous, lalu tab, lalu admin. Lalu di sini saya akan mengecek terlebih dahulu. Anonymous, file ftp, user admin, anonymous, oke, setelah itu adminnya ini hanya kita cek. Oke, setelah itu kita ketik X, Y, lalu setelah itu di sini kita akan ketik perintah mkdir slice spasi slice file ftp terus setelah itu kita ketik chmod spasi min r besar spasi 777 spasi slice file ftp. Lalu setelah itu kita cd slice file ftp.
lalu enter. Nah, lalu di bagian setelah itu kita ketik maaf, sepertinya saya salah ketik. Jadi kita akan ketik mkd file 1, file 2, file 3. Lalu setelah itu kita ketik perintah user add spasi min r besar maaf user add min d spasi ftp spasi admin. Nah, lalu setelah itu kita akan masukkan password dengan perintah password admin. Nah, sini kita akan masukkan passwordnya bebas. Oke, sini sudah sukses. Lalu setelah itu kita akan mereskan providernya terlebih dahulu dengan perintah kita ketik service Oke, di sini sudah berhasil, sudah down. Lalu setelah itu kita akan menginstal apache php dengan perintah apt min get install apache 2 php. Sini kita spasi enter. Nah, sini kita pilih yes, enter. Lalu di sini diminta mengganti menjadi DVD 1. Sudah berhasil. Lalu kita akan cek IP kita. Kita enter. Lalu kita akan install dengan ketikan perintah Nah, lalu setelah itu kita ketik perintah nano spasi slice etc slice apache 2 slice test available default. Nah, di bagian server adminnya ini webmaster localhost-nya kita ganti menjadi nama kita Kalau di sini kita akan buat menjadi server name. Di sini kita ketik webmasternya dengan menjadi www.alfi.com. Lalu di bagian bawahnya ini server name-nya kita ubah menjadi Lalu di sini www-nya kita hapus. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, setelah itu yang sudah dilaksanakan kita Ctrl X, Y, enter. Oke, setelah itu kita akan merestart apache 2-nya dengan perintah apt dengan perintah service apache 2 restart. Oke, sudah oke. Setelah itu kita akan ketik perintah nano slice var www index.html. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi HTML-nya ini.
Ya, di sini di bagian H1-nya ini kita tambahkan alif sama dengan tanda kutip center, lalu tanda kutip lagi. Lalu di bagian sini kita akan mengganti menjadi nama kita Alfi. Lalu di bagian bawahnya ini hapus saja yang ini. Ini kita tambahkan alif, lalu tanda kutip center. Ikuti saja apa yang saya ketik ya. Alamat IP kita yang pertama 200.1.1.3. Dari sini kita di bawahnya kita tulis di atasnya kita ganti jadi www. Ini kita akan ketik data 200.1.1.1. cluster Ctrl X Y. Sini kita akan ketik lagi nama db.com. Lalu di sini kita akan ganti jadi di bagian PHP My Admin ini kita akan ganti menjadi .id slice 2 kali, lalu nama kita id.com. Lalu di bagian database Alfi ini kita akan ganti menjadi web alfi.com. Lalu di sini kita akan Ctrl K, kita akan copy lagi. Nah, di bagian alfi.com-nya ini kita akan ganti menjadi nama belakang kita Sylvia ID. Lalu di sini kita akan ganti webnya menjadi web Sylvia ID. Oke, setelah itu kita kontrol lagi. Nah, di bagian lalu kita akan checking mana db 200. hapus. Juga sama yang kita ganti. Ini kita ganti menjadi alika.com. Ini kita akan tambahkan right. Oke, setelah itu kita akan ketik lalu di bagian bawahnya ini. Lalu setelah itu kita lalu di bagian bawahnya sini kita hapus saja. Di sini saya akan mengeceknya terlebih dahulu ya. PHP My Admin. Oke, di bagian P-nya ini kita akan tambahkan slice
Oke, juga jika ini sudah dirasa benar, kita akan Ctrl X, Y, lalu Enter. Kita akan kembali ke atas lagi. Di bagian database ini, kita tidak usah memakai S. Ini database API doang. Setelah itu kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu setelah itu di sini kita akan menginstal MySQL Server dan MySQL Client. Sini dengan perintah apt min get install MySQL min server MySQL min client, lalu enter. Sini kita pilih yes, lalu enter. Lalu setelah itu di sini kita akan memasukkan passwordnya. Itu 2, 3. Lalu kita tap OK, enter. Lalu sini kita masukkan kembali passwordnya, kita enter. Kita tunggu. Lalu setelah itu kita akan install PHP MyAdmin dengan perintah apt min get install PHP MyAdmin. Tidak bisa. Lalu enter. Lalu kita pilih yes, enter. Ini bikin aja 4. Lalu di Apache 2-nya ini kita ketik spasi. Nah, lalu kita tab. Jadi cp db titik lokal spasi db Alika. Makanya dari situ. Lalu sini kita pilih yes, enter. Lalu sini kita akan masukkan password kembali. 2, 3. Lalu enter. Kita masukkan kembali, enter. Kita masukkan lagi. Nah, lalu setelah itu di sini kita akan pergi ke mesin setting. Nah, di bagian networknya ini ada satu, kita ganti menjadi host only adapter. Lalu di sini saya memakai virtual host only internet adapter 1. Lalu sini kita OK. Lalu setelah itu kita akan masuk ke control panel. Nah, sini kita akan cari yang Ethernet 1. Ethernet 1. Nah, di sini adapter Ethernet adapter 1. Lalu kita klik properties. Nah, di sini kita akan memasukkan IP-nya, yaitu IP address. Saya memakai 200.100.1.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya saya menggunakan 200.100.2. Lalu di bawahnya ini DNS servernya saya menggunakan 200.100.2 sama seperti default gateway. Lalu di sini kita klik OK, close. Lalu setelah itu kita akan masuk ke aplikasi WinSCP. Di sini kita harus mendownload terlebih dahulu. Nah, di file protokolnya ini kita akan ganti menjadi FTP. Lalu hostname-nya kita akan memakai IP kita 200.100.1.2. Saya menggunakan 2. Lalu di bagian username-nya saya akan ketik admin. Lalu passwordnya kita masukkan, itu kita buat tadi. Nah, lalu setelah itu kita akan masukkan file bendahara
Nah, kita akan masukkan file bendahara zip. Oke, setelah itu kita akan pergi ke Chrome. Nah, di sini kita akan ketik IP kita 200.100.1. Nah, di sini setelah sudah masuk seperti ini, kita ketik. Nah, di sini sudah masuk ke PHP MyAdmin-nya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke aplikasi VirtualBox-nya lagi. Di sini kita akan lanjut konfigurasinya. Di sini kita akan ketik perintah ls. Nah, di sini bendahara zip-nya sudah masuk. Lalu setelah itu kita ketik mv spasi bendahara city zip spasi /var www. Lalu setelah itu kita akan ketik cd spasi /var www. Lalu kita enter lagi. Lalu setelah itu kita ketik ls kembali. Nah, di sini bendahara zip index HTML-nya sudah masuk. Lalu setelah itu kita akan install unzip dengan perintah apt-get install unzip. Lalu enter. Lalu setelah itu sini kita akan ketik perintah slice var www unzip bendahara zip. Sepertinya di sini saya ada salah ketik. Nah, di sini ternyata tidak apa-apa. Nah, sini kita ketik unzip bendahara zip. Oke. Setelah itu sini kita ketik perintah ls. Nah, lalu setelah itu kita ketik perintah mysql spasi min u spasi root spasi min p. Lalu sini kita akan masukkan passwordnya. Enter. Lalu di sini kita akan ketik create database bendahara. Lalu enter. Lalu setelah itu di sini kita ketik show bendahara seperti ini. Lalu kita enter database show database. Maaf, sini saya salah. Seharusnya ketik show database. Lalu setelah itu kita ketik exit untuk pergi ke sini. Enter. Nah, lalu setelah itu kita ketik cd spasi etc /apac2 /enable. Nah, lalu setelah itu
kita ketik perintah cp spasi 000 min default bendahara. Lalu kita ketik ls, enter. Oke, di sini sudah masuk. Lalu setelah itu kita ketik nano bendahara. Nah, lalu di bagian dokumen rootnya itu kita akan tambahkan device bendahara. Lalu Ctrl X, Y, enter. Lalu setelah itu kita akan mereset Apache 2-nya dengan perintah service Apache 2 restart. Lalu setelah itu kita pergi ke Chrome. Nah, sini kita masuk ke phpMyAdmin. Di sini kita akan masuk sebagai root. Lalu kata saja kita akan masukkan 1, 2, 3, lalu kita kirim. Lalu di sini kita ketik import. Nah, di sini kita akan memasukkan file. Uang kas ini. Open. Oke, jika sudah kita kirim. Nah, lalu setelah itu di sini 200.100.1.2 bendahara. Nah, di sini sudah masuk. Di sini kita tidak bisa masuk karena kita belum membuat username dan passwordnya. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.